membahas tentang bagaimana menggerakkan tangan agar kita mendapatkan spontanitas ya. Agar kita bisa mendapatkan spontanitas garis. Spontanitas garis adalah hal yang sangat dicari di dalam sketsa, adalah hal yang membuat sketsa itu artistik. Spontanitas garis adalah garis yang terasa mengalir, garis yang terasa natural, garis yang tidak ragu-ragu, garis yang tidak lagi dipikir-pikir, garis yang lancar, yang tidak penuh tekanan gitu. Yang itu selain mesti dihadirkan lewat terus-menerus berkarya membuat sketsa, juga ada teknik-teknik tertentu, teknik-teknik khusus. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Tapi sebelum ke sana, teman-teman, kita presensi dulu nggih, yang sudah ada di kelas. Ada Mas Songput, selamat malam Mbak Deni dan teman-teman. Mas Rianto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat rekan-rekan Penting Explorer. Saya duduk di belakang saja. Monggo, monggo Mas Rianto ya. Oke, kita presensi ya. Ada Mas Andi Asrianto, ada juga Mas Badrul Zaman, ada Mas Mul, terus ada Mas Miftah, Mas Yan Wibowo, Mas Ahmad Fauzi, Mbak Huria Husna, Mbak Ikhwana, Mbak Bari atau Skateboard, Mas Edisu, Mas Sahang Mas, ada Mas Rianto, Mas Andri Sofiansah, Mbak Nabiha Sahab, ada Mas Jeko Strita, Mas Congput, dan Mas Anom Hamengkubudi. Baik, rekan-rekan Penting Explorer, kita akan melihat ada karya, ini karyanya Mbak Huria Husna atau Mbak Una. Ini ada karya Mas Rianto. Terus ini karyanya Mas Yan Wibowo ya. Mas Yan Wibowo membuat di sketsa bebas harian. Mas Rianto meja makan, dan Mbak Huria Husna ada di kolase ya, di kolase. Baik. Nah, sekarang saya pengen menunjukkan dulu beberapa goresan ya yang kurang spontan ya. Spontanitasnya belum tercapai. Yaitu pertama kita lihat dulu karyanya Mas Rianto. Mas Rianto sekali lagi di dalam membuat bentuk ya, beberapa memang sudah oke. Ya komposisi bentuknya ini sudah menarik ya, dari proporsi komposisi ini juga, namun garisnya itu masih belum lancar ya. Garisnya masih tampak ada keraguan-raguan. Selain masih belum menampakkan variasi garis ya, tebal tipisnya belum terasa, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara menggarisnya ini masih belum lepas ya, masih tertahan-tahan ya. Kalau masalah bentuk ya, bentuk oke, kecuali ini ya, ini kesalahan yang sering terjadi ketika orang membuat silinder itu, di pojoknya gini lancip. Biasanya silinder yang agak tipis gitu, karena perspektif ya, semakin mendekati mata kan semakin hilang bentuk bulatnya. Kalau yang di sini lumayan ya, ini sudah benar ya dari segi bentuk, ini sudah benar dari segi bentuk. Tapi yang ini masih belum tepat. Tetapi kita hari ini akan lebih terkonsentrasi pada spontanitas garis. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Yan, cenderung jauh lebih spontan ya, jauh lebih spontan, jauh lebih mengalir, jauh lebih enak ya, meskipun masih juga masih ada ya sedikit belum belum benar-benar lepas gitu ya, belum benar-benar lepas. Apalagi jika kita lihat teknik bloknya ini. Teknik bloknya ini sama sekali tidak menampakkan atau belum menampakkan spontanitas goresan.
Goresan itu bisa garis ya, bisa juga membentuk bentuk-bentuk tertentu. Nah, apa persoalannya? Nanti di Mbak Kuliah punya hal yang berbeda ya. Kita bahas setelah kita bahas dua ini ya. Dan saya minta tolong teman-teman yang mengirimkan tugas, tetapi saya belum tahu, tolong di ya, tolong mengabari ya. Oke, gini, eh, teman-teman, ketika gerak tangan kita itu eh, gerak tangan kita itu kecil, atau gerak tangan kita itu terhambat, atau gerak tangan kita itu terbatas, maka yang terjadi adalah garisnya cenderung kurang mengalir, garisnya cenderung terhambat ya spontanitasnya. Contoh ya, ketika teman-teman memegang ya, ini ya, memegang ini, tadi saya juga menemukan hal ini ya di tadi saya pas mengajar ujian tengah semester ya, UTS untuk mahasiswa isi untuk mata kuliah seni lukis and plein air. Tadi ujiannya di Taman Sari, ada satu mahasiswa dari Turki itu ya, dia memegang kuasnya juga belum tepat gitu. Memegang kuas atau memegang pena ketika dipakai untuk sketsa, dan itu terlalu dekat ya, terlalu dekat dengan ujung, maka geraknya sangat kecil. Apalagi ketika kita menempelkan tangan ya, ketika kita menempelkan tangan pada kertas. Begitu tangan kita menempel pada kertas dan pegangan kita kecil, pada pegangan kita pendek ya terhadap ujung, yang terjadi apa? Yang terjadi kita cenderung membuat detail. Kita cenderung membuat detail, kita cenderung hati-hati, kita cenderung pelan-pelan gitu. Maka yang terjadi justru spontanitas garisnya itu tidak muncul, tersendat, tidak bisa lepas. Nah, caranya gimana? Caranya satu, jangan menempelkan tangan pada kertas. Dilepas, itu cara pertama ya. Ini lepaskan dulu tangan. Yang kedua, jauhkan tangan dari ujung ya. Jauhkan tangan dari ujung. Maka kita gerakannya akan lebih luas. Kalau di sini kan gerakannya kecil kan, cuma sedikit. Ini luas. Nah, akan lebih spontan lagi, akan lebih luas lagi jika kita megangnya begini. Ya, tidak memegang seperti kita mau menulis ini. Ini kan memegang seperti mau menulis, tapi megangnya begini. Ya, megangnya begini. Nah, ini akan jauh lebih luas. Akan jauh lebih luas gerakannya. Kalau tadi hanya sedikit, ini lumayan lebar. Kalau ini sangat lebar. Nah, itu kita akan cenderung tidak bermain detail. Kita akan cenderung bermain garis itu mengalir. Garis itu lancar spontan. Tidak kita pikir antara garis-garisnya itu tidak kita pikir. Tidak, oh itu bentuknya kudu ngene, kudu tepat. Enggak. Tetapi lebih ke arah spontanitas garis. Nah, kalau kita cermati di dalam karyanya Mas Rianto ya, itu tampak garis-garisnya ini masih apa ya, masih takut tidak seperti bentuk gitu, takut tidak seperti acuan bentuknya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya cenderung ragu, cenderung putus-putus ya, cenderung tidak lancar. Nah, saya biasanya ya meskipun tidak selalu ya, ini karena gerak tangan yang terhambat.
Kalau dari bentuk tadi sudah oke. Terus dari teknik sudah berusaha membuat ya agar ada unsur artistik dalam hal tenis ya. Misalnya dengan penambahan half tone. Nah, begini teman-teman. Sekarang Mas Miftah hadir Pak. Maaf tidak mengumpulkan tugas. Oke, Mas Miftah. Nah, sekarang begini. Ketika kita memberikan tambahan untuk teknik-teknik tertentu ya, baik itu half tone seperti yang dipakai Mas Rianto ini ya, maupun weight on weight ya, yang dipakai Mas Rianto juga, maupun teknik block yang dipakai oleh Mas Yan, itu eh, teknik yang kita tambahkan yang bukan garis, itu kita buat mestinya eh, juga nyambung, juga harmoni dengan garis-garis yang sudah kita hadirkan, garis-garis spontan yang sudah kita hadirkan. Misalnya, ini Mas Yan itu untuk garis-garisnya ini sudah lumayan ya, meskipun masih ada ya belum belum benar-benar lepas gitu ya, tetapi sudah lumayan. Tetapi ketersendatan itu tampak ketika membuat blog ini. Blog ini tampak sekali dipikir. Jadi kalau membuat blog seperti ini bisa jadi begini, memanfaatkan ya, memanfaatkan bentar. Eh, memanfaatkan kuas ya, memanfaatkan kuas yang itu tidak selalu harus ya seperti melukis realis harus dibuat pas, nggak boleh keluar garisnya gitu. Nggak harus begitu, tetapi bisa saja memanfaatkan setelah ini dicelup ke tinta, ini memanfaatkan bentuk kuas itu. Misalnya round, round kuas bulat ya, flat, flat kuas apa? Kuas yang datar seperti ini. Ini kan memberikan efek yang berbeda ketika kita tekan. Misalnya ya, tadi untuk membuat apa eh, bloknya itu ya, blok tanamannya, bisa jadi yang depan itu tipis ya, kita nggak tekan, terus belakangnya kita tekan. Set. Nah, gitu kan. Kita mainkan tipis, tarik sedikit, tekan ya, agak dipelintir. Nah, itu akan menghasilkan ya bentuk yang jauh lebih spontan ketimbang kita satu persatu, apalagi dengan tangan gini ya, satu persatu di garis pelan-pelan. Nah, itu malah spontanitas sketsanya malah kurang kurang muncul. Jadi mending berani aja ya. Ini sketsa ini memang untuk melatih keberanian ya, keberanian menggaris, keberanian membuat bentuk gitu yang eh, itu tidak muncul ya di dalam misalnya teman-teman ketika membuat still life ya, still life harus hati-hati dihapus di pensil dulu terus di garis gitu. Kalau sketsa enggak kan, enggak buat aja, tidak perlu terlalu dipikir. Nah, eh, itu demikian juga ya, Mas Rianto. Ini juga sama, Mas. Ketika eh, membuat efek ya, membuat efek seperti ini ya. Ini juga terus jangan dibuat apa pelan-pelan. Nah, ini terlihat delik banget ini. Ini efeknya ini terlihat gemetar ya. Terlihat takut salah, takut menceng, tidak pas gitu. Membuat apa efek seperti itu sama sama spontannya dengan membuat menggaris ya misalnya gitu efeknya set gitu aja nggak apa-apa set gitu nggak usah dipaske pelan-pelan harus cepat gitu nggak usah seraya gitu keluar nggak apa-apa
maka nanti akan menghasilkan bentuk-bentuk yang spontan, bentuk-bentuk yang harmoni antara garis ya dengan efeknya itu. Mas Ian, selamat malam Pak Hadir, maaf terlambat. Oke, Mas Ian ya, nanti bisa me, mereview, memutar ulang yang tadi sudah saya sampaikan ya, banyak tentang Mas Ian ya. Oke, itu untuk Mas Ian dan Mas Rianto ya. Kita nilai ini oh ya, ya ini terasa lepas ini. Bloknya hitam ini lepas ini, tidak nyambung dengan sketsa keseluruhannya. Ya, tapi ya lumayan lah karena garis dan garisnya udah oke lah ya. B plus plus berani ya, B plus plus. Oke. B oh, B plus plus B plus plus ya. Oke, 71. 71. Terus Mas Rianto ya apa ya? Nah, kepekatannya juga perlu dijaga Mas. Ini terlalu banyak garis yang pakai halftone ya. Jadi terasa justru kurang mantap gitu ya. Kepekatannya kurang. Tanda tangannya juga mesti ditempatkan secara tepat ya. Ini eh, kurang enak ini di sebelah sini ya. Biasanya di kanan, bawah atau kiri bawah gitu. Ini lumayan ya tanda tangannya. Ini juga lumayan ya, enak. Lebih enak meskipun mungkin untuk ya udah lumayan lah yang ini ya tulisan Riantonya itu mungkin dibuat lebih spontan lagi ya lebih lebih spontan tidak harus terbaca nggak apa-apa ya. Oke. Ini B berani kalau B ya. Nah kalau ini B main ini B ini ya B main ya B berarti ya saya B B. B 65. Nah, sekarang kita ke Mbak Huria Husna. Mbak Una ini membuat eh, kolase ya. Kemarin juga sudah ini tugas tugas kedua ya, yaitu karung beras, tinta Cina dan plastik di kertas. Tinta Cina dan plastik di kertas. Oh. Eh, ini kayaknya bukan plastik lah ya. Ini kardus itu kan? Kardus yang bergerigi itu atau bukannya? Hmm, tinta Cina dan plastik di kertasnya. Ya mungkin aja. Tapi kok kayak ini ya, kayak teksturnya kardus itu ya. Tapi oke, apapun ya, nggak apa-apa lah ya. Kan tidak ada ketentuan. Nah, persoalannya gini. eh Karya Mbak Una yang ini ya, yang ini itu tentang karung beras ya, tentang karung beras. Nah, persoalannya eh ini belum tampak karung beras, Mbak. Belum nampak sebagai sketsa karung beras. Ya, kalau kita amati ya di sini ada karung berasnya gitu ya. Tetapi secara keseluruhan, apalagi kan ada teknik kolasenya ini ya, yang kolasenya ini eh, ngeblok ya kuat itu, kita cenderung akan melihat kolase ini secara keseluruhan dulu. Oh ini bentuk apa ya? Nggak tampak ini, malah ini kayak no topeng. Tapi kalau lihat judulnya karung beras. Nah kalau kita membuat karung beras bisa dikasih clue, misalnya ya di luar kolasenya ini. Misalnya di sini karung beras itu kan karena karung beras itu termasuk benda yang ketika
memakai garis, sketsa kan memakai garis. Itu tidak spesifik, ya kan? Antara karung beras ya, karung beras karena memakai garis ketika kita sketch itu bukan termasuk bentuk yang sangat spesifik yang gampang dibedakan. Apa bedanya karung beras dengan semen misalnya ya, dengan sak semen? Atau apa bedanya karung beras dengan eh, apa karung yang isinya itu apa media tanam, gitu kan? Kan tidak ada kan? Tidak ada perbedaannya. Nah, untuk itu kita perlu clue ya, perlu clue. Nah, apalagi ini eh, apa bloknya ini sudah membentuk satu bentuk khusus. Jadi satu ya, kita perlu membuat clue di bagian lain ya yang tidak di kolasenya. Misalnya di sini ya ada karung berasnya, terus apa ya karung sekong ini ki ben beras apa timbangan misalnya kan, timbangan beras ya, timbangan beras entah itu yang digantung itu ya maupun yang pakai bandul gitu ya, pakai apa kiri kanan cucuk-cucukan gitu. Nah, mungkin clue-clue seperti itu akan lebih bisa mengantarkan bahwa ini adalah karung beras atau eh, tumpuk-tumpukan eh, misalnya ya karung beras yang tumpuk-tumpukan di apa bulog gitu mending ya. Tapi kalau hanya karung beras saja memang agak agak susah untuk disebut itu karung beras. Perlu juga satu ya ketika kita buat blok begini ya mungkin disobek lah ya, disobek sebelah sini sedikit ya, misalnya ini disobek untuk menunjukkan ada objek ini yang kita kehendaki. Ini kan belum belum terlalu tampak kan antara ini garis ini ini belum belum nampak ya, belum nampak. Ini kalau saya lihat sketsa yang paling tidak berhasil ini dari karyanya Mbak Una kan. Biasanya kan sketsanya menarik artistik kuat ya. Ini yang biasa ya namanya manusia, apalagi kuliah gitu ya. Itu biasa ya. Kadang kita bisa mendapatkan apa sangat pencapaian yang sangat kuat, tetapi kalau toh kita tidak selalu mendapatkan capaian yang istimewa itu ya wajar ya, wajar ya. Dan semua seniman begitu ya, semua seniman begitu. Tidak mesti eh, mencapai pencapaian yang paling istimewa di dalam berkarya. Ya biasa aja nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, saya sudah nulis itu pakai kardus. Oh, oke ya, oke ya, pakai kardus. Oke, kolase. Oke, oke, karung beras ya pakai kardus ya. Mungkin saya oke. Hmm, oke, ya nggak apa-apa. Terus Mas Ahmad Fauzi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Mohon maaf, selamat. Oke, Mas Ahmad Fauzi. Gitu nggih. Ini karya Mbak Una yang paling tidak berhasil ya. Kira apa ya? Nggak karung beras belum tampak karung beras. Ya apa ya? Ah, nek golesannya oke. Golesannya artistik ya. Bentuknya belum lah ya. Yo CB lah ya. CB. CB. Mbak Una kok bisa untuk CB? Yo bisa aja, nggak apa-apa. Nggak salah ya. Biasanya A, biasanya A minimal B plus plus lah ya. Minimal ya. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya aja manusia yang tapi menariknya begini ya. Ya, habis ini ya. Nah, eh, saya akan menceritakan tentang suatu hal. Saya nilai dulu. CB, CB 49, 49, 49. Saya sampaikan sesuatu ya. Gini, tentang eh, seniman ya, pelukis.
itu kadang menemui suatu kondisi yang seakan-akan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang ada yang menyebutnya art block. Art block. Dia itu setelah membuat beragam karya ya tentu saja. Ini pengalaman untuk yang sudah banyak berkarya. Sudah menghasilkan karya yang berkualitas gitu ya. Wah, wis ngelukis sak pirang-pirang lah, wis ratusan atau puluhan lah minimalnya. Minimal ya, paling ora ya 1000 apa ratusan atau minimal puluhan ya. Tapi tiba-tiba dia merasa tidak bisa melukis. Eh, kok meh gawe opo kok elek gitu ya. Ora sesuai dengan yang dikendaki. Nah, terus biasanya kan dia mengeksplorasi, eksplorasi, bikin ini, bikin itu, eksplorasi, eksplorasi, eksplorasi. Wah, kok ini ora bener, kok ini ora pas ya. Saya juga pernah ya melakukan atau mengalami seperti itu. Nah, kalau mengalami seperti itu, jangan berhenti teman-teman ya. Jangan berhenti. Terus saja, terus terus berkarya dan jangan lupa melihat referensi, melihat pameran, melihat buku-buku seni rupa, melihat ya kalau sekarang lebih banyak ya tentang akun-akun Instagram tentang seni rupa, tentang sketsa, tentang lukisan, referensi-referensi di sekarang gampang sekali ya di Pinterest itu juga bagus ya. Tapi yang utama ya, cobalah browsing tentang buku sejarah seni rupa Barat, sejarah seni rupa Indonesia, dilihat. Terus melihat teman-teman yang sebaya, seangkatan, gitu ya, selevel dilihat, melihat pameran, datang ke pameran, melihat karya, terus berkarya, terus membuat. Nah, maka nanti akan bisa melewati. Biasanya setelah mengalami itu, dia akan mengalami satu lonjakan. Akan mengalami lonjakan yang dia tidak peroleh sebelumnya. Karena semacam ini ada blok gitu ya, ada penghalang gitu, terus dia mandek, mentok, mentok, mentok. Nah, ketika ini diajar, kalau mundur ya udah rampung kan. Ini diajar, ini ambruk, dia biasanya menemukan sesuatu, melejit, mendapatkan suatu pencapaian-pencapaian artistik baru. Nah, semoga ini juga yang nanti akan didapatkan Mbak Una juga ya. Oke, baik Pak Denny, terima kasih. Nanti saya coba lagi. Oke Mbak Una ya. Kolase memang susah-susah gampang Mbak. Salut untuk Mbak Una terus mencoba. Ya memang kolase itu menghadirkan hal yang di luar unsur visual yang kita pakai, terus kita berusaha agar itu menjadi menyatu. Wah itu kan juga susah ya. Susahnya di gitu kan. Piye ben menyatu ya. Oke, terima kasih Mas Soyi. Nggak apa-apa Mas. Ya nggak apa-apa ya. Eh, biasa, tenang, nggak apa-apa. Tenang, itu proses yang biasa. Dan karena saya sudah melihat ya karyanya Mbak Una, sketsanya luar biasa. Apalagi saya terlalu terngiang-ngiang ini yang karyanya Mbak Una yang toko kelontong itu, wah itu